kedua farmasi. Nggak mungkin kalau farmasi Mbak ya, jual obat itu nggak mungkin saya. Akhirnya yang ketiga itu adalah olahan perikanan dan kelautan. Itu yang ternyata diminati di ekonomi, perekonomian itu dia. Halo sahabat UKM dan IKM dimanapun kalian berada. Sekarang kita balik lagi nih di podcast Ngopi Yuk. Nah di sini kita bakal ngobrol-ngobrol perdana pertama kali dengan salah satu inovator yang ada di NTB. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan. Sudah dilihat dari kemasannya nih, yang penasaran. Pak Harista. Halo Pak Haris. Kok Pak Harista? Pak Haris. Pak Haris, Yes. Mbak Jujur. Selamat datang Pak Haris. Selamat Terima kasih datang. sebelumnya udah Sama-sama mau. Mbak atas undangannya. Iya, terima kasih sebelumnya nih Mas udah Iya. mau memberikan motivasi juga ke Iya. UKM IKM dan sahabat UKM lainnya. Oke. Kayak gitu. Iya. Pak Haris. Ya. Saya panggilnya Bapak aja Iya, ya. siap. Lebih Siap. nyaman Nggih, rasanya. nggih, siap. Iya, Pak Haris, kalau dari backgroundnya kita sering dengar nih dari Pak Haris sendiri, sebelumnya kan bergelutnya bukan di bidang makanan, Mas. Iya, benar Mbak. Sangat benar. Iya, yang kita tahu Pak Haris ini bergelutnya di bidang IT. IT, ya benar. Yang urusannya itu perkodingan-kodingan. Coding-codingan, kayak gitu. komputer, Kok bisa ya. tiba-tiba kayak gitu? Mungkin bisa diceritakan singkat, Mas, Oke. gimana? Oke, salam untuk UKM dan IKM Selombok dan se-NTB. Salam kenal, saya adalah Haris. Saya adalah owner dari Arista Kitchen Lombok dan Bali Bahari. Mungkin Mbak Juju sekilas saya akan menceritakan kisah saya kenapa bisa jadi seorang pengusaha, dan jauh beda dari background saya yang pertamanya adalah IT. Iya, mental banget. Mental itu, Mas. sekali, Jauh ya, banget. sangat jauh. Ya, mungkin bisa Mungkin diceritakan. di sini bermula dari bukan kejenuhan sebenarnya. Pekerjaan IT itu kan membutuhkan 24 jam, Pak, standby. Jadi ada tingkat ya capek seperti itu kan. Akhirnya saya bersama istri yang kebetulan juga backgroundnya adalah mungkin tidak nyangka, istri saya adalah orang yang luar biasa. Dia adalah teknik sipil yang kebetulan dia kerja di PLN. Dia kerjanya di PLN. Oke. Saya pasti masih di BUMN perbankan. Itu saya suruh dia pertama resign dulu, Mbak. Resign karena ada anak pertama. Akhirnya oke deh, semua penghasilan dari saya. Nah, setelah itu kok lama-lama makin lama makin jenuh ya kerja di IT itu. Terus didukung dengan saat itu adalah bencana alam, Mbak. Waduh, Nah, yang didukung oleh gempa, gempa. ya gempa itu, aduh, kerjaan IT tambah berat di situ, Mbak. Terus saya berpikir nggak bisa begini terus. Akhirnya saya sama istrinya berkomitmen gimana kita buka usaha. Oh ya, bayangin saya elektro, istri saya yang Teknik sipil, sipil. megang tepung. Ih. Nah, itu makanya aduh, jadi jatuh banget tuh. Mungkin kalau yang dibilang dari nol, kamilah dari nol. Sangat dari nol. Karena apa? Nah, situ kita coba belajar otodidak, Mbak. Kami belajar resepnya tuh otodidak. Alhamdulillah dapat formula yang bagus, yang enak. Kami coba pasarkan dulu. Jadi pertama kali masarinnya kemana, Pak? Pertama kita dari mulut ke mulut, teman ke teman dulu. Oke. Kemasan kami masih sangat sederhana, pakai plastik, terus stiker biasa, Mbak. Tapi alhamdulillah karena mungkin kan usaha kami, akhirnya saat itu ada di Islamic Center ada bazar. Di situ tempat kami titik balik untuk menjualkan produk kami yang pertama kali membuat kami sangat antusias menjadi seorang pengusaha, yaitu produk kami itu lidah kucing. Ini titik balik kami. Ini pertama Ya, kali. ini dulu kemasannya tidak seperti ini. Tapi luar biasa loh, Pak Haris, kemasannya nih. Kalau saya jadi orang awam yang sukanya belanja gitu, saya pasti bakal bilang kayaknya ini produk dari luar deh, bukan dari Lombok. Kayak Iya, gitu. iya, Karena iya. kemasannya bagus banget, menarik gitu. Ya, Oke. oke. Jadi dari sinilah kami tuh bertekad untuk jadi seorang pengusaha. Akhirnya saya putuskan untuk resign dari. Berarti jadi pengusaha dulu, abis itu resign. Ya, kita kan Oke. sambil nyoba. Jadi saya enggak lepas dari kewajiban juga di sana. Akhirnya sudah mantap. Saya dan istri akhirnya bergelut di bidang olahan tepung. Alhamdulillah seiring sejalan produk kami dilirik oleh dinas-dinas. Dinas-dinas, ternyata produk ini luar biasa katanya. Enak gitu. Enak dan cocok untuk dipasarkan. Nah, disitulah pertama kali adalah saya sebutkan Dinas Perindustrian memberikan kami bantuan. Karena pas itu kami masih olahannya masih terbatas, Mbak. Akhirnya dikasih bantuan
mesin, yaitu mesin mixer yang lebih besar, akhirnya produksi kami bisa meningkat. Tapi akhirnya ada kekurangan lagi, yaitu kemasan. Kemasan itu masih biasa-biasa. Belum Ya sebagus ini. belum sebagus ini Mbak. Jadi biasa-biasa. Ternyata daya tertariknya konsumen sangat kecil. Ya, akhirnya saya punya ide sendiri gimana kalau kita out the box. Itu saya coba cari di mana di internet yang buat kemasan. Akhirnya kembali kemasan. Alhamdulillah dikasih saran tapi tidak cocok harga. Akhirnya saya coba keluar. Alhamdulillah dapat desain seperti ini dengan HPP yang sudah kami perhitungkan dan murah untuk harga kantong. Harganya 5.000-an Ya, kan ya. 5.000 ya dengan kemasan yang Bener-bener. seperti ini. Iya. Kalau sebelumnya kan ini perkuean nih. Ya, Kue kering kan kue jatuhnya. kering nih. Terus kalau produk yang ini, kalau saya kan ngelihatnya tadi kita udah tanya-tanya Iya. harga nih 30, 20, 50 kayak gitu kan harganya. Kira-kira kalau dari Pak Haris sendiri apa yang buat dia bisa beda sama produk yang lain? Maksudnya kan kalau di luaran banyak tuh Oh iya, produk siap. yang lebih murah kayak gitu. Siap. Oh iya, sebelum saya ke sana Mbak, saya jelaskan lagi. Di sini kan Arista Kitchen punya usaha lain. Selain usaha itu adalah Bale Bahari, itu adalah olahan ikan. Itu kisahnya menarik Mbak, boleh saya ceritakan? Boleh Ya, singkat Mas. oke Mbak, terima kasih banyak. Itu kami mulai ide olahan ikan ini saat mulai pandemi. Ya karena apa? 4 tahun setelah yang olahan tepung itu kan menurun, apalagi semua gempa itu udah omset udah hampir menurun, apalagi didukung dengan pandemi COVID-19 ini hampir tidak ada lah ya. Pemasukan Nah gitu. pemasukan akhirnya apa, saya punya pemikiran dengan istri saya, kita coba lihat di berita di media apa usaha yang nggak mati atau usaha yang tetap berjalan walaupun dia dalam kondisi COVID. Ternyata ada 3 sektor yang saya pelajari. Pertama adalah sektor pertanian. Kita semua butuh makan Pak ya, beras dan sebagainya. Saya coba untuk jualan beras Pak. Pasti ingat saya 2 ton. Itu cepat lama habisnya, untungnya dikit. Akhirnya saya tinggalkan. Kedua farmasi. Nggak mungkin kalau farmasi Mbak ya, jual obat itu nggak mungkin saya. Akhirnya yang ketiga itu adalah olahan perikanan dan kelautan. Itu yang ternyata diminati di ekonomi, perekonomian itu dia nggak terlalu pengaruh dengan COVID. Tetap jalan. Jadi saya coba-coba korek informasi di dinas-dinas, ternyata benar semua dinas saat COVID itu butuh ikan laut. Bukan dia kurang dana, sedangkan di perikanan tetap nambah. Nah, dari situ saya coba bikin bakso pertama Mbak. Nah, saya coba ini bakso ini. Sama kayak pertama otodidak dulu Mbak, kita buat baksonya, nyari formula yang enak, akhirnya udah ketemu formula yang enak, kami coba sebarkan ke dinas-dinas, jualan Mbak ya. Laku tuh. Ya alhamdulillah laku. Alhamdulillah. Tapi kemasan ya masih seperti ini, belum divakum. Itu akhirnya kena pas di dinas perikanan dan kelautan. Nah alhamdulillah namanya beruntung Mbak ya. Ini kan baru berjalan sekitar 4-5 bulan. Di bulan kedua itu dilirik langsung oleh Dirjen Kelautan dan Perikanan, langsung dikasih bantuan Mbak. Kasih bantuan, alhamdulillah dapat mesin cetak baksonya. Nah seperti itu. Jadi terus dilatih lagi oleh Dinas Kelautan di Balai Pelatihan dan Perikanan di Jalan Gomong, itu dilatih lagi biar formulasinya lebih enak dan lebih tahan lama. Alhamdulillah sampai sekarang tetap jalan. Bentuk-bentuk support kayak gitu sering banget Pak Haris dapat atau gimana? Pak Haris yang cari sendiri supportnya atau dicari sama pemerintah? Ya untuk mungkin teman-teman IKM sama UMKM yang ingin seperti kami, itu tonjolkan diri kita tuh ke mereka. Jadi bukan kita yang menunggu Mbak, karena tidak akan bisa maju. Berarti kita yang harus kejar bola. Kita kejar bola seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini pemerintah lagi nyari-nyari ini UMKM tuh. Jadi kita lah yang mentonjolkan diri untuk ditahu oleh dunia bahwa kita ada. Berarti nggak boleh gengsi ya? Nggak boleh gengsi ya. Terus sering-sering juga untuk promosi itu produk kita omongin. Karena apa? Itu yang kita jual kan. Ada lain seperti itu. Jadi branding itu memang saya utamakan di sini adalah branding. Jadi produk tuh bisa menyusul sebenarnya Pak. Ya, seperti itu. Tadi selain kan disebutin tadi kalau yang Liquiwap ini dapat bantuan apa tadi? Mixer. Terus kalau yang olahan ikan ini dapat
alat untuk buat cetak bakso kayak ya. gitu. Ada lagi nggak Pak support dari pemerintah gitu, Nah, pemerintah manapun? Oke, di sini satu lagi pas pertama kali kami perizinan Mbak ya. Nah, ini perizinan untuk teman-teman IKM dan UKM se-NTB. Perizinan itu sangat penting karena bisa meningkatkan penjualan. Saya pertama dapat tuh informasi tuh dari Dinas Perindustrian. Akhirnya ya di Kewau ini adalah satu-satunya produk yang lengkap. Halal ada, PRT ada, dan haki. Ada hakinya ya, ini udah dihakikan jadi ya udah di paten ya. Seperti itu. Ya, jadi bisa meningkatkan penjualan ya, bahkan dengan adanya ini kita bisa masuk ke retail modern Mbak, sangat gampang. Kemudian dengan izin ini gampang masuk mana-mana. Jadi itu sebenarnya salah satu kunci buat sahabat UMKM yang pengen hasil penjualannya meningkat itu caranya buat legalitas. Iya, lengkapi legalitas Mbak. Seberapa penting sih legalitas itu sebenarnya Mas? Legalitas itu saya anggap 50% dari sebuah produk. Oke, berarti rasa, kualitas, legalitas itu ya, satu. Siap, benar Pak. Luar biasa. Itu pelajaran baru buat kita semua. Nah, terus nih saya pengen tanya, kalau dari produk-produk ini apalagi kan Mas Aris sudah Pak, ya ampun maafkan. Gak apa-apa ya. Iya. Kan kalau kita bisa lihat kan Pak Haris nih jualannya dari awal memang otodidak. Ada nggak pernah komplain gitu? Ya namanya kita usaha Mbak ya. Rasanya begini, namanya kita usaha kurang banyak. Nah biasa itu kita pernah ngalami ya, namanya kita berdagang Mbak ya. Ada aja yang komplain. Tapi itu membuat kita lebih matang dalam berbisnis. Nah, jadi ada yang komplain rasa, ada yang begini begitu ya. Akhirnya itu memotivasi untuk kita kualitas lebih baik. Seperti itu Mbak. Oke. Luar biasa. Kalau ada kritikan-kritikan gitu, Pak Haris dan istri, cara ngeresponnya gimana? Kita alhamdulillah juga banyak teman-teman dari swasta dan pemerintahan tuh melatih kami untuk teknik berdagang. Contoh untuk menangani komplain seperti itu kami dikasih cara yang profesional seperti kayak brosur, kita kasih pelanggan apa yang kurangnya, kita terima. Jadi evaluasi dan kami khusus untuk di Arista Kitchen kami ganti dengan produk yang lebih baik tanpa free. Oke. Berarti itu bentuk apa istilahnya jaminan produk kualitas tuh bisa kami ganti lagi dengan yang kualitas yang lebih baik. Misalnya kayak gini, misalnya Anda komplain ke saya buatkan produk baru, Anda cicip lagi gratis, kayak gratis, gitu ya? Seperti itu. Jadi mulutnya beneran ditampal pakai produk. Benar itu. Jadi tapi kita sebisa mungkin jujur sama pelanggan seperti itu. Biar pelanggan itu adalah raja buat kita pengusaha. Karena tanpa pelanggan usaha kita nggak jalan gitu, seperti itu. Kalau kita lihat kan banyak banget sebetulnya pengusaha, misalnya kayak di NTB aja mungkin lebih dari 10.000 pengusaha mungkin ya. Ya. Dan itu pasti kan nggak semuanya dirangkul sama pemerintah. Iya benar. Gimana pandangannya Pak Haris? Atau apa yang perlu dilakukan gitu? Seperti kami Arista Kitchen Lombok dan Balai Bahari itu kan nggak dikenal sebenarnya Mbak. Belum dikenal sama sekali. Kami berani muncul tuh hampir kalau nggak salah 2 tahun belakangan ini. Karena apa? Seperti saya bilang di awal, kita yang tonjolkan diri, kita yang jemput bola. Karena pemerintah nggak mungkin lah mendatangi satu-satu masyarakatnya kan. Nah jadi kitalah yang datangi. Itu saya sih nganggapnya bukan cari muka, tapi memang memperkenalkan diri. Itu sangat penting untuk para IKM ya seperti itu. Jadi perkenalkan diri dengan produknya ini unggulan kami, ceritakan produknya. Jadi apa? Oleh dinas mungkin atau dari swasta mengingat produk kita. Makanya di awal untuk saya teman-teman IKM itu brand itu sangat penting. Karena kalau orang bilang brand, masalah rasa itu belakangan biasanya Mbak. Ya gitu. Jadi saya gimana brand itu saya utamakan, tapi tentu saja kualitas tetap kita pertahankan Mbak ya. Jadi tahu sudah dengan Arista Kitchen berarti premium. Udah Balai Bahari berarti olahan ikan. Nah, dan saya juga mau sampaikan salah satu IKM olahan ikan yang terlengkap di NTB, saya berani katakan itu Mbak Juju, hanya Balai Bahari. Karena kalau misalnya IKM yang olahan ikan kan abon aja biasanya Mbak ya, terus atau rumput laut aja. Seperti kalau kita kan banyak. Iya nih banyak ada banget nih. Bakso ikannya, nugget ikannya, otaknya, sate ikan,
Semuanya semua olahan ikan kita kemas modern dan higienis. Iya. Hanya ada di Bali Bahari. Iya, kemasannya nggak kalah sama apa yang jual India. dari luar ya. Iya. Seperti itu. Satu pesan kalau untuk UKM yang di luar sana yang mungkin belum dirangkul sama pemerintah. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah Arista Kitchen dan Bali Bahari sudah diundang untuk saat itu adalah ikut bazar Mbak ya di NTB Mall ini. Buat saya adalah NTB Mall itu seperti pertama kampus untuk melatih kita wirausaha, melatih mental kita sebagai wirausaha. Dan itu hanya ada di NTB Mall. Waduh. Luar biasanya di situ. Iya. Jadi kita kenal dengan teman-teman IKM hanya di NTB Mall. Kita tahu ownernya langsung hanya di NTB Mall. Luar biasa. Ya. Ini tanpa briefing ya. Iya, tanpa briefing. Alhamdulillah ini dari hati ya. Luar biasa. Jadi betul-betul saya anggap NTB Mall ini adalah sebuah kampus untuk melatih jiwa wirausaha dan mental usaha. Ya, seperti itu Mbak. Ya, luar biasa. Mental usaha, ngomongin mental usaha nih iya, Pak Haris. Sebenarnya apa sih masalah terbesar dari UKM yang ada di NTB ini? Banyak sih Mbak. Sebutin aja Pak, biar kita pengalaman saya ya selama hampir 4 tahun lebih ini, masalah pertama itu kadang-kadang saya merintis itu mulai dari produk dulu Mbak. Produk itu kita sedikit-sedikit terus ternyata pemasaran. Udah banyak tetap pemasaran. Jadi penyakitnya atau kendala yang dari IKM itu adalah pemasaran sebenarnya Mbak. Dia untuk produksi dan kualitas tuh bisa dijaga. Saya jamin itu karena saya juga mengalami sendiri. Tapi saat kita bisa memproduksi banyak, massal, pemasaran yang kurang. Dan alhamdulillah pemerintahan NTB melalui Gubernur NTB membuka launching NTB Mall ini, dan kami para IKM dan UKM merasa bangkit dengan adanya NTB Mall ini melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB, dan kami sangat bersyukur sudah diperkenalkan dan jadi anggota dari NTB Mall. Itu aja Mbak jujur. Berarti sebenarnya masalah terbesar yang ada di NTB ini pemasaran. Bisa buat produk yang enak. Iya, tapi pemasaran enggak bisa, namanya bohong. Tapi nggak punya konsumen, nggak ada yang beli gitu ya. Jadi saya anggap juga yang kedua Mbak, kesan saya juga NTB Mall ini adalah batu loncatan yang sangat bagus untuk para wirausahawan atau IKM yang ingin memunculkan dirinya ke dunia luar. Karena NTB Mall ini adalah e-commerce yang luar biasa yang langsung bisa dikenal oleh dunia. Saya rasa seperti itu. Ya, kalau kita ngomongin NTB Mall nih, Mas Haris, kan NTB Mall ini baru sebetulnya, belum 1 tahun juga launchingnya gitu. Apalagi kita bentuknya ini hybrid commerce gitu. Ada di aplikasi, ada online-nya, ada offline-nya di store ini gitu. Nah, pasti kan ada kekurangan dan kelebihan nih. Nah, saya selaku tim NTB Mall ini pengen nanya juga sama Pak Haris selaku UKM yang ngerasain langsung dari kami. Kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan nih? Saya gak sadar, saya gak pernah ngalami kita dalam memulai sesuatu itu ada kekurangan dan kelemahan. Betul. Dan itu pasti hukumnya wajib dan Mbak. Jadi dari saya sih kalau untuk NTB Mall mungkin nggak ada sih. Aduh. Luar kok biasa. Bisa nggak ada itu? Karena saya lihat tim-tim dari NTB Mall itu udah sangat-sangat luar biasa. Tim-tim mudanya itu betul-betul milenial semua. Jadi saran-saran dari kami IKM selalu dituruti dalam artian mana yang baik itu dituruti dan siap menerima masukan dari para IKM dan UKM yang sudah bergabung di NTB Mall. Jadi menurut saya kekurangan selalu ada, tapi saya rasa NTB Mall selalu membenahi diri seperti itu menjadi yang lebih baik. Positive vibes banget nih sebenarnya buat kita semua sih, apalagi kita yang tiap hari begadang. Iya itu. Canda ya. Semangat. Oke. Saya pengen nanya nih sama Pak Haris, kalau ngelihat dari UKM, IKM begitu. Seberapa persen sih UKM yang memang produktif sama yang konsumtif? Ini saya juga perjelas juga Mbak ya. Banyak orang tuh nganggapnya IKM dan UKM itu adalah sama. Sebenarnya itu beda, sangat-sangat beda. UKM itu perkumpulan banyak orang di dalam satu wadah untuk memasarkan sesuatu. Kalau IKM memproduksi. Nah kebanyakan di Lombok ini
50-50 saya rasa yang antara IKM dan UKM. Nah, jadi kalau IKM ini dia per kelompok. Nah, kalau IKM ini per kelompok juga tapi dia memang memproduksi ya, dia menghasilkan. Kalau yang UKM itu mengumpulkan. Nah, seperti itu. Itu kesimpulan saya pribadi. Jadi untuk kelebihan dan kelemahan masing-masing pasti ada. Seperti itu. Tapi ujung-ujungnya adalah kami butuh pemasaran. Nah, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya dari sebuah produksi dan unit usaha itu adalah pemasaran. Berarti masalahnya apapun, sebanyak apapun, tetap poinnya pemasaran. Pemasaran ya, jadi uang itu cuan. Ya, cuan balik lagi. Cuan, ya, gitu. Ya. Jadi nanti berantem antar UKM tuh normal ya. Normal, demi biasa. Cuan, gitu. Cuan, tapi kita ya sama-sama se-NTB ya saling membahu lah, jangan saling sikut gitu. Ya, ya. saya suka banget sih ngelihat pola di UKM, maksudnya kan kita juga yang ngelihat langsung nih dari UKM-UKM-nya, drama-dramanya seperti apa kayak gitu tuh, rasanya aduh keren ya gitu. Oke. Kalau Pak Haris sendiri nih sehari-hari kalau ngelihat usahanya kayak gini, tiap hari produksi atau gimana sih aktivitas sebetulnya? Karena saya punya 2 usaha ini Mbak ya, kadang-kadang saat yang olahan tepung sudah habis stok, itu kami kerjakan di rumah produksi. Kalau sudah ada stok, kami beralih ke olahan ikan. Mana yang stok sudah habis itu kita kerjakan di, ya alhamdulillah di rumah produksi kami walaupun kecil ya tetap setiap hari ada. Tetap ada ya. Kalau boleh tahu nih Pak Haris juga selain di NTB Mall, produk-produk ini dipasarin di mana aja sih selain di dinas-dinas? Kalau yang olahan tepung Liku Wow ini sudah ke retail modern di Niaga, JB, Ruby, Alfamart dan Indomart itu belum dapat jawaban sampai sekarang. Lotte itu belum karena belum sempat karena COVID ini, jadi kita masih tahan dulu ya. Kalau yang olahan ikan ini masih mulut ke mulut. Online juga pernah ada lewat NTB Mall aplikasi pernah ada. Terus Shopee juga pernah. Nah, itu pernah online juga, dan alhamdulillah karena brand kami sudah dikenal, banyak yang datang ke rumah produksi. Ya, jadi ya langsung beli di tempat produksi dengan harga pabrik gitu, seperti itu. Oh, bisa kayak gitu juga. Bisa. Berarti ada resellernya juga atau gimana? Reseller alhamdulillah belum jalan sih Pak, reseller. Oh, tapi udah pernah dipikirin. Itu sedang saya cari Pak. Soalnya apa? Kita aja udah masih kewalahan lah yang produksi sekarang, apalagi yang nanti ada reseller. Jadi kami siap meningkatkan produksi baru cari reseller. Oke, berarti ningkatin produksi dulu baru cari reseller gitu. Oke, luar biasa. Berarti udah apa sih namanya? Udah bagus banget sistemnya Pak Haris di usaha ini. Alhamdulillah. Nggak mau balik lagi jadi IT Pak? Saya tapi masih gatel sih juga, mungkin komputer tetap ya. Berarti tetap pegang komputer. Tetap. Luar biasa. Iya, buat sahabat UKM yang nggak tahu nih, pinter banget untuk masalah digital juga ya Pak Haris. Alhamdulillah. Ya sudah hatam lah bahasanya. Kemarin sempat diundang-undang podcast juga untuk siap, itu. Dari ya sukses terus pokoknya. Satu lagi mungkin. Siap Mbak. Menurut Pak Haris nih, pesan untuk kami lagi nih. Tadi kan nggak ada nih masalahnya, nggak ada yang perlu ditingkatin, tapi mungkin punya pesan atau kalau punya yang positif juga nggak apa-apa Pak. Oke Mbak. Pesan dan kesan. NTB Mall ini adalah wadah yang buat menurut saya itu sangat luar biasa untuk pengembangan diri para IKM. Dan NTB Mall ini suatu kebanggaan buat warga Nusa Tenggara Barat karena memiliki anak-anak muda yang siap bergerak di bidang commerce. Pesan saya adalah tingkatkan terus kinerja, jangan kendor, semangatnya tetap membela dan membeli produk lokal NTB melalui NTB Mall. Waduh, luar biasa. Ini out of the box sih jawabannya, nggak pernah saya. Itu Mbak. Kalau misalnya Pak Haris ngelihat NTB Mall ngerangkul, kita kan pengen punya mimpi pengen bisa ngerangkul semua UKM kan, tanpa terkecuali UKM dan IKM ini. Cuman kan memang ya banyak banget halangan rintangannya kayak gitu. Kalau yang perlu ditingkatin ada nggak?
biar bisa guide semua, bukan guide sih tapi ngerangkul semuanya Ya, lebih ya. banyak lagi. Oke, Gitu. oke. Mungkin bisa saran saya sih mungkin dari NTB Mall memperkenalkan ke semacam perkumpulan seperti mungkin saya kasih contoh ke RB PLN. Itu kan dia ngumpulkan para IKM se-Lombok Barat. Mungkin datangi kepalanya, dapatlah semuanya seperti itu. Waduh, Jadi enggak perlu iya. satu-satu kan datangi. Oke. Terus mungkin bisa korek informasi dari teman-teman IKM siapa yang misalnya ketua grup lah kayak seperti itu. Jadi kalau ke dinas, alhamdulillah saya nggak kenal, tinggal saya ini orang NTB Mall mungkin mau perkenalkan produknya apa supaya bisa masuk gini, satu orang cukup disebarkan, jadi nggak perlu capek kemana-mana. Oke. Jadi saran saya sih berarti itu, jadi saling komunikasi ke para IKM seperti itu, jadi Luar nggak perlu. biasa. Iya. Itu salah satu masukan buat Iya, kita sebetulnya. Ya. Pak Haris, kayaknya satu lagi ya. Maafkan dari tadi satu-satu terus tapi kok makin banyak gitu. Ketakutan Pak Haris sendiri nih sebagai pengusaha atau entrepreneur untuk kedepannya. Takut, saya udah rasa takut sih enggak ada, tapi ya khawatir. Beda takut sama khawatir itu karena kayak khawatirnya dalam produk ini kan kadang-kadang ada tingkat kebosanan. Itu alhamdulillah saya tetap berinovasi untuk produk-produk baru. Jadi seperti itulah ketakutan saya saat produk ini udah ada penggemarnya, sudah bosan, apa yang harus saya lakukan? Itu kita sebagai pengusaha itu malah otak lagi gimana supaya ada produk baru yang siap dikenalkan seperti itu. Jadi berarti Pak itu kekhawatirannya seperti itu, kita sebagai industri IKM seperti itu Mbak. Itu ketakutan kita atau kekhawatiran kita saat produk kita itu sudah dibosanin bahasa jadi apa inovasi ya, seperti itu Mbak. Itu aja kekhawatiran kami sebagai pengusaha, tapi dengan solusi seperti itu kita tetap berinovasi dengan produk-produk yang baru. Seperti itu. Luar biasa. Semoga nanti kalau harapan dari saya pribadi juga, semoga ini kan baru beberapa nih. 1, 2, 3, 4 Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Semoga nanti bisa sampai berpuluh-puluh. Ya, berpuluh. Produk Dah sudah saya pikirkan Pak. Apa Luar yang biasa. akan 2 minggu lagi, 2 minggu lagi udah saya pikirkan. Luar biasa. Nanti kita semoga bisa dapat cicip-cicip ya habis Pasti, puasa Pak. ya. Ya. Makanya sekarang juga ngopi Yuni nggak pakai gelas nih Iya. Mas, karena ya Puasa. tahan diri dulu nih. Siap. Gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak Haris sebelum kita menutup sesi podcast kita? Saya rasa Kali ya mari saya ucapkan terima kasih kepada tim NTB Mall telah memberi kesempatan pada IKM Arista Kitchen Lombok dan Bali Bahari untuk memperkenalkan produknya, dikenal oleh warga NTB. Itu aja, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan tersebut. Luar biasa, terima kasih Ya. banyak Pak Haris sebelumnya Iya, sudah sama-sama. berkesempatan. Jadinya ngabuburitnya sama kita Iya, anak nggak muda apa-apa. nih, aduh sambil podcast gitu. Siap. Makasih banyak Pak Haris untuk kesempatannya juga. Kita juga sangat terbantu juga adanya UKM IKM maksud saya gitu. Karena bagus banget nih, karena kan kapan lagi kita bisa jadi bos kalau bukan jadi entrepreneur gitu Iya, kan. benar Mbak Juju. Oke. Siap. Makasih banyak Pak Haris. Ya, Semoga sama-sama. kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Siap. Pengen banget lagi ngobrol-ngobrol Siap. banyak. Siapa tahu ada Siap. pengalaman baru lagi. Oke. Punya informasi terbaru juga gitu yang bisa Siap. kita tanya-tanya lagi. Oke. Oke, mungkin sekian sahabat UKM dimanapun kalian berada. Kita cukupkan untuk podcast kali ini. Iya. Luar biasa, terima kasih udah pantengin sampai akhir. Please nonton sampai akhir. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Mungkin yel-yel NTB Mall dulu nih Pak. Ya, gimana Mbak? NTB Mall semua ada, semua bisa, Bisa, oh, dari siap. NTB untuk Indonesia. Siap. Saya yang bilang NTB Oke, Mall ya. ya. NTB Mall Semua ada, semua bisa. Dari NTB untuk dunia. Indonesia. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haris. Sama-sama. Kita cukupkan. Bye bye.